hadir di Zoom terakhir hari ini, malam ini. Selamat datang buat teman-teman yang udah komitmen. Yang hadir sekarang akhirnya sampai 7 orang aja ya. Gak apa-apa. Yang penting kan nanti ilmunya dapat langsung dipraktekkan. Nah, karena ini sesi terakhir, monggo nanti langsung tanya jawab ke Mbak Ana ya, karena tentang marketing versus prospecting. Monggo Mbak Ana. Iya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman. Malam. Yang hadir hanya 7 orang ya, tapi nggak apa-apa. Semoga ini nanti, ini sebenarnya gongnya sih. Jadi kemarin itu kan hanya ini aja, ilmu-ilmu yang harus dipraktekkan. Tapi kalau yang ini benar-benar yang akan membuat teman-teman bisa mengundang orang ke Zoom dan nantinya dari Zoom misalnya ke Zoom-nya Ko Yohanes, terus kemudian teman-teman bisa follow up dan closing. Nah, saat ini materinya adalah marketing dan prospecting. Jadi teman-teman yang kemarin teman-teman lakukan membuat konten, kemudian komentar, terus kemudian membuat macam-macam konten dari video, kemudian apalagi live kayak gitu ya, membuat quote gitu itu marketing. Gitu. Jadi marketing itu sifatnya pasif. Kita lagi membuat branding diri dan sifatnya pasif. Orang melihat si Santi ini orang yang seperti ini, Bu Sri ini orang seperti ini, Pak Ne orang seperti ini, itu hanya melabeli diri kita bahwa kita mau dicap orang seperti ini, branding kita adalah orang seperti ini gitu ya. Tetapi kalau prospecting ini kita sudah mulai aktif. Marketing itu pasif dan hanya branding, personal branding, tapi kalau prospecting kita harus aktif. Aktifnya gimana? Kita harus datengin orang-orang tersebut. Di mana datanginnya? Melalui inbox. Nah, kemarin-kemarin kan ada yang bertanya ya, Mas Agung ini sebenarnya harusnya hadir. Mas Agung kan nanya, kapan terus kita ngomong kalau kita ini orang AFC, kalau kita ini orang MLM, kapan? Ya di saat prospecting ini teman-teman, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita prospecting, kita sudah masuk ke inbox mereka, kita ngobrol dengan mereka, baru mereka tahu bahwa anak ini orang MLM ternyata, anak ini orang networker, anak ini orang AFC. Seperti itu. Nah, pada saat kita masuk di inbox, teman-teman ada nggak yang bingung? Kira-kira ngomongin apa ya? Menyapa orang ini ngomong apa ya? Kemarin kan udah, halo Mbak Santi, salam kenal, saya Ana, teman Facebooknya gitu. Terus kemudian ngomong apa? Kira-kira ada yang bingung nggak? Masih bingung atau memang sudah sering inbox ke teman-teman Facebooknya yang baru dikenal? Kayaknya masih kenalan ya Mbak Ana, kayak kegiatannya apa, tinggal di mana. Ngobrol-ngobrol gitu ya Mbak Santi ya? Baru sekedar yang lainnya? Ngobrol sama gali info. Kalau yang lainnya, Ibu Sri udah sampai inbox kemarin Bu? Iya sudah. Tapi gimana tanggapannya Bu? Itu pada cerita, tapi kadang-kadang aku nggak dilanjutin ceritanya. Dia masih bertanya, tapi aku nggak dilanjutin. Enggak, gitu ya. Oke. Iya. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu saya kasih formula untuk ngobrol, mau nggak? Mau. Mau ya. Mau. Oke, boleh dicatat. Jadi formula ngobrol itu FORML. FORML. Ya. F itu family. O itu occupation. Lewat chat aja ya, lewat chat aja bisa ya. Family. FORML. Family. Form. Occupation. Occupation. Recreation. Nanti saya jelasin. Motivation.
Motivation. Motivasi. L-nya location. Nah, Oh. kita ngobrolnya seputaran ini Bapak Ibu. Jadi yang saya sering lakukan ini bisa dibolak-balik, nggak harus urut F O R M L, enggak. Kita sesuaikan dengan orangnya. Biasanya kalau saya itu setelah ngomong apa kabar seperti itu, saya akan masuk ke location. Mbak Santi tinggalnya di mana? Padahal saya tahu ya Mbak Santi itu di Mataram. Saya lihat profilnya ya. Saya lihat, oh Mataram. Mbak Santi tinggal di mana? Kalau saya di Banyuwangi Mbak. Gitu. Nah dari situ awal mula kita ngobrol. Nah sekarang Bapak dan Ibu lebih nyamannya melalui mana? Melalui FK, melalui O, atau R, atau M, atau L, terserah. Gitu. Nah recreation ini apa? Kalau occupation kan tahu ya kerjaan. Kalau recreation ini liburan. Liburan yang paling umum itu libur Lebaran, libur Natal, libur seperti ini, libur kuliah, libur sekolah seperti ini, kayak gitu. Itu yang diomongin. Jadi misalnya setelah ngomong, oh saya di Mataram, Mbak Ana di Banyuwangi ya? Iya Mbak, saya di Banyuwangi gitu. Oh iya Mbak, liburan kayak gini ini anak-anak pada ini ya Mbak, pada liburan kemana Mbak? Gitu. Oh enggak, saya cuma di rumah saja gitu. Udah ya, udah setelah liburan, terus habis itu baru kita ngomongin, oh anak-anak liburan di rumah Mbak, itu masuk ke family. Nah, masuk ke family kan. Setelah enak ngobrolnya, baru yang terakhir kalau pada saat kita pingin dia itu nanyain Mbak Ana ini bisnisnya apa, itu kita masuk ke occupation. Saya nanya nanti. Oh ya Mbak Santi, kalau saya lihat di Facebook Mbak Santi ini banget ya, laris banget ya jualan kuenya gitu. Iya Mbak, saya jualan kue gitu. Alhamdulillah laris. Kalau selain jualan kue apa Mbak? Nanti dia bilang, enggak ada, saya cuma jualan kue saja. Oh gitu. Kalau suami Mbak, jadi kita ngobrolnya nggak seperti interogasi ya, sesuaikan aja dengan pertanyaan dia. Sama seperti yang materi kemarin, setiap kali kita menanggapi obrolan dia, terakhir harus apa teman-teman? Pertanyaan. Terakhir harus kalimat tanya, iya pertanyaan. Supaya apa? Supaya pada saat dia masuk lagi inbox, itu dia menjawab pertanyaan kita. Dan ini waktunya nggak bisa kita batasin ya. Kadang-kadang satu hari itu kita sudah bisa masuk ke obrolan bisnis. Tapi ada juga yang 3 hari. Kenapa? Karena kadang-kadang dia nggak masuk, nggak lihat Facebook. Gitu. Nah, setelah kita ngobrol banyak, ini juga saya ingat ilmunya Pak Niko ya. Pada saat kita udah menggali dia itu ngomong terus. Lama-lama dia akan apa ya? Orang Jawa bilang pekewuh ya. Orang Jawa bilang kok nggak enak kalau aku ngomong terus. Nanti akhirnya dia nanya, kalau Mbak Ana sendiri bisnisnya apa? Itu. Kalau dia sudah kehabisan kalimat apapun, dia pasti akan nanya balik ke kita. Mbak Sri sendiri bisnisnya apa? Karena apa? Dia penasaran, dia akan melihat profil kita, melihat status kita, postingan kita, kok nggak ngomongin bisnis apa-apa ya? Dia akhirnya nanya, kalau Mbak Ana bisnis apa? Nah, pada saat ada yang pertanyaan seperti ini, kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Mbak Santi apa kira-kira jawabannya? Kalau bisnis Mbak Santi apa jawabannya? Mbak Sri? Malam Pak Agung. Mas Kalau Agung, Pak aku Joko, sih, selamat malam. gini Mbak Ana, kalau ada yang tanya, sekarang Mbak Santi kegiatannya apa? Itu kalau orang baru ya, kalau orang lama yang kenal aku yang punya bisnis lama kan, bisnis networking lama kan mesti, Mbak Santi masih di Oriflame kayak gitu. Baru aku ngomong, oh enggak, sekarang alhamdulillah udah punya bisnis baru franchise farmasi. Aku bilang gitu Mbak Ana. Tapi kalau orang baru sih aku kalau mesti orang baru
Kalau udah Mengacu ke ditanya, dia profil. kan udah ngobrol ya. Online. Iya, aku jawab bisnis online. Oke, udah ngobrol lama kan ya. Heeh. Jadi nanya. Oke, kalau Ibu Sri misalnya ada yang menanyakan bisnis Ibu apa? Kalau menurut saya kok ini Mbak, mengacu ke profil kita. Mm-mm. Profil kita kan apa gitu kan misalnya mompreneur ini, ya berarti kan terkait dengan itu kan berarti. Iya. Iya, kalau Pak Ne itu misalnya jawabannya. Kalau yang lain, Mas Agung, Mbak Wani, Bu Sri, Mbak Sasi. Kalau aku bilang bisnis regenerasi sel, itu kan sengaja bikin nanggung jawabannya ya. Terus dia nanya, apaan sih regenerasi sel? Udah baru aku jawab-jawab karena dia kan udah ready untuk nanya tuh. Baru aku jawab-jawabin. Karena kalau misalnya aku bilang healthy food, dia bilang, apaan tuh salad ya atau apa kayak gitu. Itu Iya. sebenarnya bisa buat mancing juga sih. Iya. Kayak Mbak Santi kemarin healthy food dikiranya kayak frozen food gitu. Iya, betul. Sekali kayak gitu. Kalau Yang lain ada nggak jawaban apa? kalau aku bilangnya sih bisnis farmasi dari Jepang. Ya Oke. gitu. Terus baru nanti dia tanya apa itu Bu? Boleh ya aku sharing ya? Aku gitu pasti. Jadi kan nggak salah kalau aku akhirnya sharing banyak ya. Jadi aku tanya dulu, mau ya aku sharing ya? Aku paling bilangnya biasanya gitu. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya jawaban seperti itu kan seperti jawaban umum ya. Ada nggak orang yang ditanya, kamu kerjaannya apa? Kamu bisnisnya apa? Terus dia jawab, Rumah Sakit Siloam. Kamu bisnisnya apa? Kamu kerjaannya apa? Kedokteran. Ada nggak yang jawab seperti itu? Pasti nggak ada kan? Kalau ditanya bisnisnya, bisnisnya Mbak Ana sekarang apa? Networker. Jawabannya networker. Ya seperti orang ditanya, kamu kerjaannya apa? Guru. Kamu kerjaannya apa? Dosen. Kamu kerjaannya apa? Dokter. Kan nggak mungkin. Kamu kerjaannya apa? Kamu bisnisnya apa? Jawabannya kedokteran. Bisnisku perusahaan. Kan nggak mungkin. Gitu. Nah, disinilah teman-teman sudah harus membuka dirinya bahwa networker. Bisnisku networker. Nanti mereka akan nanya lagi. Kalau yang tahu pasti dia, oh bisnis jaringan ya. Iya, betul, bisnis jaringan. Seperti teman saya kemarin itu kan saya praktekkan terus. Teman saya yang saya undang di Yohanes saya praktekkan terus. Networker ya. Oh, bisnis jaringan ya Mbak Ana. Bisnis jaringannya apa? Produknya apa Mbak? Perusahaannya apa? Dia yang akan menanyakan sendiri. Gitu. Inilah waktunya yang Mas Agung kemarin nanya, terus kapan kita membuka diri sebagai seorang MLM di sini waktunya? Pada saat inbox, pada saat dia menanyakan kerjaannya apa, bisnisnya apa. Saya networker. Seperti itu. Jadi pada saat itulah kayak apa ya? Ya mental kita mulai di asah ini. Berat rasanya kalau ngomongin, aduh gimana ya, networker pasti ketahuan ini kalau MLM udah seperti itu. Tapi ya gimana lagi, memang waktu prospecting kita, waktu nginbox orang kita ya harus membuka diri. Kita memang orang MLM. Disinilah dibutuhkan apa ya? Keyakinan. Kebanggaan kita. Iya benar Pak, keyakinan kita, kebanggaan kita bahwa ya saya networker. Seperti halnya orang bilang, saya pilot, saya dosen, saya guru, saya dokter, saya pengusaha misalnya gitu. Ya, kita harus ngomong saya networker. Nanti mereka akan nanya, networker itu apa? Ada juga yang awam, networker itu apa? Networker itu apa, Mbak? Oh, networker itu bisnis online. Kayak Mbak Santi tadi bilang, bisnis online. Oh, ini bisnis jaringan. Saya bagian dari orang yang apa namanya, pebisnis jaringan. Oh, MLM ya, Mbak? Iya. Iya, saya betul Mbak, saya MLM. Oh, perusahaannya apa? Nanti akan ketemu seperti itu. Perusahaannya apa, Mbak? Produknya apa, Mbak? Gitu. Ini masih belum ngomongin closing ya, tapi ngomongin bahwa kita memang harus firm, kita networker. Gitu. Kan bukan salah kalau ngomongin, oh saya farmasi Jepang, itu kan nanti. Dia kan nanya, perusahaannya apa? Nggak mungkin kan kalau kita seorang pilot terus ditanya, pekerjaannya apa? Saya Garuda, kan nggak mungkin. Saya di Garuda, kan nggak mungkin. Di Garuda itu kan banyak, ada pilot juga, ada pramugari, ada
ada apa namanya administrasi, ada penjual tiket kayak gitu. Ada juga pensiunan, Mbak. Iya. Pensiunan Garuda itu Pak Amin. Angkasa Pura ya Pak? Kan? Udah Pak Amin, halo Pak Amin. Pak Amin ini. Iya, paham. Gitu teman-teman. Jadi pada saat sudah masuk ke menanyakan Mbak bisnis Mbak apa, kerjaannya apa, Mbak bisnis apa, langsung katakan bahwa saya ini. Kalau sudah di inbox itu sudah nggak ada apa ya, tedeng aling-aling itu apa ya, nggak ada ini lagi, nggak harus ditutup-tutupin lagi. Udah, kita memang orang MLM. Yang kemarin yang kita bikin strategi di postingan-postingan kita, itu kan kita nggak ngomongin AFC, kita nggak ngomongin produknya, enggak, karena kita akan membranding diri, personal branding, bukan corporate branding. Tetapi pada saat sudah masuk inbox, nah ini yang sudah benar-benar kerjanya itu di inbox ini, gitu. Setelah itu menanyakan, kalau dia tertarik, baru teman-teman ada yang namanya, ini formula dari Bang Indra, saya juga belum menemukan di mana-mana, namanya open question. Nah, teman-teman boleh catat, di open question ini ada tiga hal yang tidak boleh diubah-ubah. Tapi kalimat yang lainnya boleh diubah-ubah. Misalnya setelah saya ketemu yang namanya Joni itu, Joni dia menanyakan, Mbak Ana sekarang apa? Masih asuransi ya? Itu teman saya lama teman-teman, 20 tahun baru ketemu kemarin. Karena Facebook sudah saya bersihkan, muncul postingan dia. Terus kita ngobrol. Nah, saya bilang kan, saya sekarang networker John. Oh, bisnis jaringan ya Mbak? Apa bisnisnya Mbak? Gitu. Udah. Terus ini kalimat yang tidak boleh diubah, gitu. John, bisnis saya ini bisa cocok atau tidak cocok buat kamu. Ini pertama ya teman-teman. Bisa cocok atau tidak cocok buat Bapak Ibu. Bisa cocok atau tidak cocok buat Mas, Mbak. Atau apa sebutan teman-teman pada prospeknya. Kalau Joni terbuka dengan informasi baru seperti ini, saya akan undang Joni pada presentasi Zoom besok. Yang kedua itu yang nggak bisa dirubah ya. Terbuka atau tidak. Yang ketiga, kalau tidak terbuka nggak apa-apa John, kita ngobrol-ngobrol yang lainnya. Di sini ada Ari Puspita juga, teman yang ngajak aku. Kalau apa? Mbak, ulang sedikit Mbak, yang tadi apa? Kalau apa Mbak? Kan bisnis ini bisa cocok atau tidak cocok dengan kamu. Satu itu bisa cocok atau tidak cocok. Yang kedua, terbuka tidak dengan informasi baru ini. Oh, oke. Yang ketiga, kalau tidak terbuka nggak apa-apa, kita ngobrol yang lain, kita masih bisa silaturahmi. Nah, kalimat yang lainnya boleh teman-teman bikin sesuai dengan obrolannya ya, sesuai dengan kalau misalnya dekat banget, ya terserah ngomongnya seperti apa. Tapi kalau yang masih baru kenal ya pastinya ada formalnya ya, gitu. Jadi ini berlaku untuk teman dekat dan teman baru. Jadi jangan bilang nggak apa-apa kan aku teman dekat nggak perlu pakai itu. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi kan kita lagi melakukan sesuatu yang sudah proven, yang sudah dilakukan oleh Bang Indra bertahun-tahun dengan cara ini. Gitu. Supaya apa teman-teman? Pada saat dia sudah datang di presentasinya Ko Yohanes, dia sudah clear, saya akan dijelaskan tentang networking, saya akan dijelaskan tentang MLM. Tidak ada jebakan Batman lagi. Teman-teman juga merasa plong gitu. Kalau misalnya ditolak pun, yang ditolak bukan bisnisnya, tapi apa? Open question-nya. Nggak masalah. Jadi kalau ditolak, next. Cari lagi. Dengan cara ini teman-teman, saya pun merasa gini, lebih enteng gitu loh. Kalau dia masuk ke Zoom-nya Ko Yohanes, itu saya benar-benar kayak mengundang orang yang sudah siap. Ya. Gitu, sudah siap. Selama ini kita kan abu-abu kan, akhirnya apa? Saya sendiri merasa, aduh, kasihan gitu loh. Saya cuma ngomong franchise aja gitu. Pas dia masuk, oh ternyata MLM. Teman saya yang 23 kemarin itu kan sebagian besar gitu. Oh ternyata MLM itu ada rasa, iya ya kenapa kok aku nggak jelasin dulu, karena saya belum tahu. Yang open question ini belum tahu. Pada saat materi yang udah open question ini, terus saya terapkan,
meskipun saya undangannya 1-2, itu saya rasanya lega gitu. Lega artinya apa? Orang yang saya ajak masuk ke ruangannya Ko Yohanes sudah clear, sudah tahu kalau nanti ini dijelaskan tentang MLM. Ini belum ngomongin closing ya. Kemungkinan karena dia tahu ada uang 3,4 sama 28 juta, kemungkinan kita butuh follow up untuk apa? Untuk nanyain kira-kira dia budget dia itu ada nggak di angka 3,4 sampai 28 juta seperti itu. Nah, dengan open question ini senjata teman-teman bahwa orang yang masuk sudah clear, sudah paham, yang akan dia dijelaskan adalah MLM gitu. Terus kemudian kalau ditolak gimana? Nggak apa-apa, next terus. Terus teman-teman, targetnya itu 1 hari harus 5 open question. Artinya harus nginborg berapa orang? Lebih dari 5 pastinya. Gitu. Kalau saya pas open question-nya itu saya pas-pasin dengan jadwalnya Ko Yohanes mau ngadain Zoom. Biasanya Ko Yohanes kemarin malam Minggu sama Selasa malam, biasanya kan itu. Nah, kalau misalnya sampai Selasa malam nggak ada, ya udah saya ini sendiri. Begitu teman-teman. Nah, sekarang melakukannya adalah pada orang-orang lama yang kemarin kan bermunculan. Teman-teman lama yang di Facebook itu kan mulai bermunculan kan. Lakukan open question di mereka dulu sebelum nge-add orang-orang baru. Gitu. Jadi kemarin udah marketing semuanya, udah praktek marketingnya, tetap diperkuat marketingnya, tetap nge-live kayak Mbak Anis, Pak Ane kemarin udah nge-live, terus Mbak Santi juga udah nge-live, itu tetap, terus bikin konten-konten yang lainnya, quote, terus kemudian tips-tips, kalau misalnya mau ngomongin tentang resep-resep silahkan, pokoknya bikin konten yang sangat disukai dan dipahami. Tuh. Terus kemudian harus melakukan prospecting. Nanti setelah teman-teman yang lamanya ini sudah open question semua, akhirnya kan kita sudah mulai kehabisan ini. Nah, kita sudah harus mulai mencari orang. Kalau di tempatnya Bang Indra, di sekolahnya Bang Indra namanya FAM. F-nya fine. Waktu itu sudah kita bicarakan, kita masuk ke grup-grup, kita lihat orang-orang mana yang kira-kira positif, kita lihat profilnya, kita ajak ngobrol. Ngobrolnya di mana? Di saat ada orang lain posting, dia ngomen, kita ikutan komen di bawahnya. Lalu setelah itu di-add. FAM, A-nya add. Setelah di-add, M, messenger. Misalnya saya nge-add Mas Agung. Tapi saya sempat ngobrol dulu di postingan siapa gitu di salah satu grup ya. Misalnya grup apa ya Mas Agung ya, satu grup lah. Saya komen. Saya inbox Mas Agung. Mas Agung terima kasih ya sudah menerima pertemanan. Saya Ana yang tadi komen Mas di grup ini gitu. Mas Agung tuh langsung ingat. Kalau cuma nyebut Ana aja dia pasti bilang, "Iya, kamu nggak usah nyebut nama, saya juga sudah lihat nama Facebookmu Ana." Tapi kalau dengan embel-embel, yang tadi Mas, yang waktu saya komen di grup ini, Mas Agung kan ingat. Oh iya Mbak Ana, ini ngobrol kan. Pas ngobrol, ingat lagi formula yang tadi, FORML. Family, Occupation, Recreation, Motivation, Location. Motivation itu apa? Motivation itu hobi, teman-teman. Nah, kalau sudah merasa dekat, baru dia akan menanyakan bisnisnya. Tapi kalau sudah lama dia nggak menanyakan bisnisnya, ngomong, Mas Agung, aku kan lihat Mas Agung aktif sekali ya di sosmed. Aku lagi menjalankan bisnis online yang baru dengan menggunakan waktu onlineku. Mas Agung terbuka nggak dengan informasi baru? Bisnis ini bisa cocok, bisa tidak juga buat Mas Agung. Kalau tidak terbuka, tidak apa-apa, Mas. Kita ngobrol yang lain. Gitu. Boleh, Mbak Ana, silakan. Apaan itu? Saya kasih linknya ya, Mas ya. Mas Agung hari Selasa ada waktu nggak jam 7? Ya.
Setelah itu baru kasih linknya. Oh, langsung aja masuk nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kalau sudah inbox sudah nggak ada ini Mbak, Mas, nggak perlu ditutup-tutupin, udah langsung. Kalau dia terbuka ya, kalau dia bilang, oh kapan-kapan aja ya nggak apa-apa. Tapi biasanya orang-orang seperti ini suatu saat nanti, ini dari pengalaman cerita teman-teman saya satu grup ya, sebulan kemudian dia bilang, Mbak yang kemarin itu apa sih Mbak? Dia nanyain gitu, nah baru kita kasih linknya. Selama dia bilang tidak terbuka ya jangan. Jadi seolah-olah ini informasi ini mahal banget. Jangan terlalu murah ngasih ke orang, ngasih link. Ini datang ya kayak saya dulu kan gitu. Ini itu nggak bisa. Kenapa? Kalau seperti itu kita itu merasa apa ya? Kita itu harus pertama bangga. Tadi Pak Ni bilang belief-nya itu harus kuat. Kita harus bangga, kita harus yakin. Kan kita yakin juga karena Konnichiwa masuk kan besar-besar. Harus yakin kan perusahaan ini bisa mampu membuat kita nantinya kaya raya, itu kan kita yakin. Terus kemudian jangan terlalu murah menyebarkan link. Ini informasi mahal. Kalau kamu mau ya tak kasih, kamu nggak mau ya udah aku keep gitu. Gitu seolah-olah kayak gitu. Nanti pada saat dia mau, oh iya, udah, iya Gang, aku mau informasinya, kasih linknya. Nanti pada harinya Ko Yohanes mau apa namanya, mau ngadain Zoom 2 jam atau 1 jam sebelumnya, ini lagi, ingetin lagi. Nanti kita ketemu ya jam 8 di link ini. Seperti itu. Dan teman-teman, Bapak Ibu targetkan sendiri sehari berapa. Kalau target di sekolah sih sehari 5. Kenapa sehari 5? Karena dari ngobrolnya sampai open question memang ada butuh waktu. Tapi ternyata di teman-teman kelas saya ada yang bisa open question itu 20 sampai 50 orang. Kenapa? Karena dia pakai direct. Jadi ada yang pakai direct, indirect. Yang indirect kayak kita ini tadi. Produk-produk yang mahal itu butuh indirect, butuh sentuhan personal, ngobrol dulu, agak lama ngomongnya. Tapi kalau yang kemarin yang closing terus setiap hari, itu ternyata saya lihat dia kan ngasih bukti transferan kan. Saya lihat bukti transferannya itu 150, 200 gitu. Sehari itu dia bisa closing 20 orang. Dia pakai direct. Direct itu gimana? Tembak langsung. Nge-add orang, nginbox, langsung open question. Nah, cara seperti ini, dia harus punya source yang banyak sekali. Dia harus nginbox orang banyak sekali. Kemungkinannya adalah apa? Gagalnya lebih banyak. Tapi kalau bahan dasarnya dia banyak, ya tetap ada closing. Buktinya teman saya itu sehari bisa 20 closing. Tapi saya intip bukti transaksinya itu tadi 150, 200, 300 ribu. Nah, sementara kita kan 3,4 sampai 28 juta. Sayang kalau kita langsung tembak langsung seperti itu. Harus melalui apa? Indirect. Harus melalui pendekatan langsung, pendekatan personal yang butuh waktu memang. Kalau teman-teman mau coba keduanya ya silakan, nggak apa-apa, nanti kan tahu gitu. Kalau saya sayang gitu kalau misalnya saya tahu ini orang ini punya duit ini untuk AFC punya duit ini. Makanya saya melakukan indirect. Personal ngobrol lama dulu nggak apa-apa, ngobrol lama tapi nantinya setelah sama Ko Yohanes follow up sebentar bisa closing gitu. Begitu Bapak Ibu untuk materi yang saat ini. Yang paling utama adalah itu tadi ngobrol-ngobrolnya pakai FORML, terus kemudian kita nge-add orang pakai FAM, find, mencari, add, sama messenger. Terus kemudian setelah inbox, setelah ngobrol-ngobrol, open question. Open question itu penting. Open question nggak boleh di-skip. Supaya apa tadi tujuannya? Supaya waktu dia datang, supaya dia waktu dengerin penjelasan dari leader kita atau dari Ko Yohanes, dia udah tahu kalau ini MLM. Gitu. Nah, dari banyak teman-teman saya yang cerita di grup, dengan cara open question ini, itu meminimalisir namanya handling objection.
ending objection tentang MLM ya, karena dia tahu dia masuk ke ruangan MLM memang. Jadi nggak ada lagi objection yang, oh MLM ya ternyata, saya nggak ini, saya nggak boleh, saya apa kayak gitu nggak ada teman-teman. Karena apa tadi, kita udah saring pada saat open question. Dia bersedia, oke kita kasih link. Dia nggak bersedia nggak apa-apa, kita tetap ngobrol yang lain, ngobrol kulineran, ngobrol kerjaan, ngobrol reuni, ngobrol apa saja. Itu. Ada yang ditanyakan? Nana, Iya, Pak. Nana, aku tanya dong. Ya. Terkadang Iya. ini kan moment of truth ya. Tadi aku udah tulis di chat juga sih. Kalau misalnya teman kita pas open question, dia langsung, apaan sih? Jelasin dong gue gitu. Nah, apakah tetap kita pending sampai pas acara sesi koyo atau kita udah boleh langsung jelasin? Kalau misalnya itu satu kota dengan Mas Agung, ajak ketemu Mas. Kan Mas Agung sendiri juga bisa menjelaskan, Pak. Iya kan? Tapi kalau di chat jangan. Gimana minimal caranya video Mas call Agung bisa? Ya, betul. Minimal video call atau telepon. Baru Mas Agung jelasin. Kalau satu kota, Mas Agung ketemu. Iya. Gitu. Karena momennya kan begitu ya, dia lagi ready-nya saat itu, pengen dijelasin, kadang udah kelewat momennya. Mana tadi aku kelewat tuh kalau untuk yang FIM kan add sama messenger yang terakhir ya. Tadi FV apa? Finding. Mas Agung nyari orangnya, iya, nyari orang yang dulu yang materi 1-2, mencari orang yang sesuai target market. Kalau yang tadi dari mana? Dari grup. Formal? Yang family? Family, occupation, recreation ini liburan Mas, liburan yang umum, liburan Natal, liburan Lebaran, liburan sekolah. Itu bahan omongan, Bung. Oh, buat di open question ya, Om ya? Itu buat inbox. Jadi kalau mau info buat kan, ngobrol. Buat ngobrol. Bahannya yaitu family, recreation, recreation. Iya. Dibolak-balik bisa Mas. L-nya location. Tempatnya. Gitu. Mas Agung mau mulai dari mana silahkan. Tapi kalau bisa occupation itu yang terakhir nantinya. Occupation itu kan tentang kerjaan. Supaya apa? Supaya nyambung gitu. Setelah kita ngomongin kerjaan dia sudah mentok, udah cerita semuanya. Akhirnya kan dia tanya, Agung sekarang bisnismu apa, Gung? Emang kamu sekarang kerjanya apa, Gung? Gitu. Kalau dia nggak menemukan ini ya, nggak menemukan apa-apa di tempat Mas Agung, di konten-konten Mas Agung nggak ada AFC-nya, dia pasti nanya. Terus Bapak Ibu, ini berhubungan dengan pertanyaan Mas Agung yang waktu itu ya. Kalau misalnya ada teman saya yang nanya, kok nggak nayangin AFC lagi, seperti itu. Kan sempat saya hold ya jawabannya. Itu begini, memang ada beberapa orang, tapi beberapanya itu kecil. Dari 100 orang pertemanan kita, itu paling 10% yang menanyakan itu. Tetapi 80 atau 90%-nya orang-orang itu akan penasaran. Orang itu akan penasaran. Kalau misalnya kita langsung ngomongin AFC, kita ngomongin produk-produknya, tapi kita sendiri, misalnya saya temannya Mas Agung nggak pernah nyapa-nyapa saya kan nggak mungkin nanya langsung ke Mas Agung, kecuali sahabat-sahabatnya Mas Agung kan yang nanya. Saya nggak akan langsung nanya ke Mas Agung. Kalaupun ada, yaitu tadi cuma 10%. Nah, gimana caranya saya tahu AFC kalau saya nggak nanya Mas Agung? Saya googling. AFC itu apa? Saya googling. Akhirnya apa? Gimana pun saya caranya, kalau saya tertarik dengan AFC, saya cari leader yang paling tinggi, yang paling bagus. Lalu saya inbox. Kan sayang. Kita yang promosikan, terus dia larinya ke orang lain. Gitu, Mas. Dan ini kejadian di tempat saya yang lain, di tempat saya yang dulu. Saya pernah seperti itu, pas saya merospek orang, dia bilang ke saya, oh saya namanya Mbak Nat, oh saya mendingan ke Mbak Nat saja, oh ya silakan. Sayangnya dia waktu ke Mbak Nat, slow respon Mbak Natnya, akhirnya dia balik lagi, dia mau daftar ke saya. Waktu materi ini dari Bang Indra, saya langsung ingat gitu loh, oh iya saya pernah punya kasus seperti itu.
Orang itu kan sekarang gampang googling AFC. Begitu tertarik dengan postingan Mas Agung AFC, tapi dia tidak pernah disapa Mas Agung dan dia tidak pernah ngobrol dengan Mas Agung. Dia nggak nanya ke Mas Agung, dia apa? Cari tahu di Google, cari tahu di YouTube AFC, terus dia tertarik. Oh ternyata bagus banget AFC ini ya. Yang dia cari nggak Mas Agung, yang dia cari siapa? Leader, top leader, mungkin aja Lavina, mungkin siapa yang muncul di Google, yang muncul di di IG dia gitu. Ya cari itu. Makanya itu kenapa teman-teman corporate branding itu tinggalkan. Itu sudah tugasnya AFC. AFC kan punya IG sendiri. AFC itu sudah membranding dirinya lewat YouTube, lewat IG-nya, ada Telegram-nya yang semua orang bisa masuk di situ, orang bisa lihat. Yang kita lakukan adalah personal branding. Supaya apa? Pada saat nanti inbox, orang itu sudah quote and quote ya, udah jatuh cinta duluan sama kita, sama konten-konten kita. Gitu. Nah, terakhirnya apa sih? Dari materi-materi 4 materi ini yang kita ambil kesimpulan apa sih? Database kita nggak akan habis-habis. Karena memang networker itu kan butuh database. Suatu saat kalau udah mentok, yang offline ini mentok, kanan kiri tetangga sudah dihubungin, teman-teman semua sudah dihubungin, komunitas reuni, komunitas apapun sudah pernah ditawarin, akhirnya kita butuh tambahan database. Gitu. Jadi intinya itu tadi, kita nggak akan kehabisan database selama kita mau melakukan online di sosial media masing-masing. Itu, Mas Agung, yang dulu belum saya jawab, sekarang saya jawab. Mbak Ana nanya. Ya, silakan Pak. Yang open question kan ada 3 tadi kan, cocok dan tidak cocok. Ya. Terbuka atau tidak terbuka atas informasi. Nah, apa Mbak? Lupa. Nomor 2 itu terbuka. Yang nomor 3 tidak terbuka. Kalau tidak terbuka tidak apa-apa. Kita maksudnya gitu. ngobrol. Nomor 2 itu terbuka, nomor 3 kalau tidak terbuka juga nggak apa-apa gitu ya. Iya Pak. Seperti itu. Tapi nanti rangkaiannya terserah Pak nih kalimat-kalimatnya. Okay. Tapi yang tidak boleh di-skip itu tadi Pak, 3 itu tidak boleh di-skip. Oke. Pertanyaan terbuka ya. Atur suwun ya Mbak Ana. Jawabannya di game Mas Agung. Mbak Yuyun, gimana Mbak Yuyun? Ada yang ingin ditanyakan? Mbak Elisa, ada? Ya Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Iya Mbak. Mbak, itu open question tadi, itu apakah kita secara bertahap kita tunggu dulu jawabannya atau bisa langsungan ketiga-tiganya disampaikan gitu atau gimana? Satu dulu Mbak. Satu persatu gitu ya? Kalau kan dia tanya, Mbak apa bisnisnya? Saya networker. Mbak, kalau saya Mbak, bisnis saya ini bisa cocok atau tidak dengan Mbak siapa, Mbak Santi gitu ya. Atau Mbak Santi. Mbak Santi terbuka nggak dengan informasi baru? Udah, itu dulu. Tuh, berhenti dulu di situ ya, tunggu. Itu dulu udah. Setelah dia bilang, oh apa ini, bisnis apa ini gitu. Ya Mbak terbuka nggak dengan informasi baru? Saya akan memberikan informasi ini lewat Zoom. Oh boleh, dia bilang gitu. Udah, nggak usah ngomong. Kalau tidak terbuka nggak usah ngomong itu lagi. Kalau misalnya dia bilang, kalau dia bilang, oh enggak, kalau misalnya bisnis seperti ini, oh ya nggak apa-apa Mbak. Kalau tidak terbuka kita ngobrol yang lain gitu ya. Tetapi kalau Mbak mau semuanya digabung jadi satu juga boleh. Saya punya kalimatnya, saya share di ini ya. Sebentar saya share di chat ya. Di chat ya. Oke. Silakan yang lain kalau
Open question. Mm-mm. Mm-mm. Bentar, saya cari. Nah, ini salah satu contoh, udah ketemu. Bapak Ibu silakan baca ya. Ini ada lagi. Ini tapi berarti di depannya sebelumnya udah ngomong bisnisnya networking ya? Udah ngomong-ngomong, Mbak. Udah FORML tadi. Kalau ini sebentar lagi saya share yang contoh dari teman saya yang direct ya. Belum ngomong apa-apa dia langsung tembak. Saya pernah nyoba ini terus hanya dibaca aja. Nah, ini yang terakhir itu yang direct. Kalau misalnya Mbak kabar baik juga ya. Itu langsung dia. Saya beberapa kali ngasih ini mereka langsung nggak respon gitu. Nah, makanya saya memutuskan untuk indirect saja. Saya ngobrol agak panjang, agak lama nggak masalah, tapi dia tahu kalau ini MLM. Kalau ini malah aku bilang ini dia belum tahu Mbak Ana indirect ini ya networking. Udah tahu. Oh, yang terakhir. Yang terakhir belum, ini FAM langsung saya inbox Mbak Wani, langsung saya nge-add Mbak Wani. Saya nge-add Mbak Wani dari grup traveler gitu ya misalnya ya. Terus kemudian saya inbox Mbak Wani. Setelah salam kenal gitu, terus langsung saya nembak ini. Kalau memang teman-teman punya pertemanan yang banyak sekali, nggak apa-apa. Inbox-nya kuat gitu, inbox orang kuat sampai 20 orang sehari, pakai ini nggak apa-apa. Tapi coba combine aja, nanti teman-teman akan tahu, oh mendingan indirect, mendingan ngobrol-ngobrol dulu. Daripada orangnya sudah tepat sasaran nih ya, orangnya sudah target marketnya pas ini. Tapi kita pakai dengan cara yang langsung, tembak langsung kayak gini. Sayang gitu loh menurut saya. Dia kabur. Ini berarti masih di level form ya tadi ya, yang ini ya? Masih di ngomong. Yang terakhir itu nggak pakai level, nggak pakai FORML Mbak, langsung tembak Mbak. Langsung inbox, langsung direct. Dengan kalimat ini gitu ya maksudnya ya? Iya. Oh iya. Langsung itu kan ada, oh ya Mbak, tujuan saya mengecek ini selain untuk silaturahmi pertemanan di FB gitu, belum nanya, nggak nanya. Di sini kan Mbak Ana bilang alhamdulillah Mbak kabar saya baik juga, berarti sebelumnya udah ada obrolan dong? Iya, maksudnya ini apa, kalau dia nanya, oh kan saya nanya Mbak Wani salam kenal, saya Ana,
Apa kabar Mbak Wani gitu. Mbak Wani kan jawab, alhamdulillah baik. Mbak Ana gimana kabarnya gitu kan? Jawaban dia. Terus saya langsung nggak menanyakan Mbak Wani lokasi di mana, tinggalnya di mana, kerjanya apa. Kalau Langsung yang tadi habis. yang Mbak Dian tadi, aku sedang mengerjakan bisnis baru. Ini Mbak Ana sudah ini ya teman lama di Facebook ini Mbak Dian ini teman lama di Facebook, terus saya pakai cara seperti itu. Ya, ini udah mau ngajak join ke Zoom-nya Koyo gitu ya? Iya, ini waktu Zoom-nya. Bukannya malah jadi mengerjakan bisnis baru itu, tapi dia udah tahu kalau network. Iya, ini waktu pertama kemarin waktu dia mau nanyain apa bisnisnya Mbak Ana selain kue gitu. Berarti contoh terakhir itu yang nggak pakai open question ya Mbak? Ini open question. Ini open question tapi direct Mbak. Oh direct. Gitu. Direct ini. Untuk itu tadi, untuk MLM yang hanya biayanya 49.000, 50.000 kayak gitu-gitu. Banyak closing, Mbak. Iya. Kalau untuk kita yang 3,4 gitu kok sayang rasanya ya. Tapi sebenarnya sih Bang Indra sendiri bilang coba aja dua-duanya. Tapi kalau saya udah nyoba beberapa kali kok cuman di-read aja. Nggak pas ya. Sayang gitu. Sayang gitu loh. Ya mungkin nanti dia seminggu atau sebulan atau kapan lagi menghubungi saya kan aman. Saya udah nyari orang yang sesuai target market, tapi terus setelah inbox langsung direct. Iya. Pas. Ya, makasih Mbak Ana contoh-contohnya. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya sih kalau aku sih rasa nyaman kalau memang chatting dulu ya pakai yang form tadi. Kalau ngobrol lagi. Langsung, apalagi kita misalnya baru kenal atau udah lama nggak ketemu, better memang pakai yang form tadi ya. Oke. Nah, terus sekarang teman-teman PR-nya ini PR seumur hidup udah. PR-nya seumur hidup ya, harus nge-add orang baru, harus inbox, ngobrol-ngobrol, open question. Kalau cuma ngobrol-ngobrol aja, ya nggak akan masuk ke Zoom-nya Koyo atau Zoom kita sendiri gitu. Kadang-kadang takut kan, saya juga ada rasa gitu, aduh aku udah akrab banget sama Mbak ini, mau open question itu kayaknya nanti kalau ditolak gimana ya, tapi itu tadi langsung saya mikir bahwa ya ditolak ya cari lagi, ditolak ya cari lagi, memang seperti itu, tolak skip gitu. Nah, PR selanjutnya dan PR selamanya, inbox 10 orang, open question 5 orang, terus kemudian baru yang masuk ke Ko Yohanes akan di follow up. Nah, bagaimana cara follow up-nya memang caranya masing-masing ya, mana-mana nanti cara kekuatannya memang harus di follow up. Meskipun udah dipresentasikan Koyo, kalau kita nggak follow up ya nggak akan closing. Gitu. Cara follow up-nya seperti yang dulu di-sharing Mbak Ari aja, karena di Bang Indra juga nggak dikasih penjelasan follow up dan handling objection seperti apa. Yang dia iniin open question-nya supaya masuk ke presentasi. Gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi,
Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir dari minggu pertama sampai minggu 4 yang delay karena minggu kemarin saya tidak bisa. Dan materi yang terakhir ini memang yang benar-benar nanti membuat teman-teman bisa mendapatkan teman baru dalam bisnis ya, partner baru dalam bisnis AFC. Gitu. Semoga ilmu ini bisa digunakan dan bermanfaat untuk teman-teman karena memang butuh latihan setiap hari. Gitu. Itu aja Nanya, dari saya. Ya, Mbak Anis ya. Ini siapa ini? iya aku Mbak. Mbak Anis. Maaf ya, ini kami baru datang dari Bekasi. Jadi off video. Jauh, lumayan perjalanannya. Bentar Mbak, tak minum bentar. Jadi memang setelah belajar Mbak Ana tuh aku memang, makanya kemarin Mbak Sri nanya, brandingnya apa? Aku bilang lo lihat Facebook gue aja. Terus kata Mbak Sri gini, itu dia aku bingung lihat Mbak Anis jalan-jalan ini. Nah iya aku tuh lagi hold yang biasanya aku posting kan. Biasanya kan sehari posting tentang AFC itu 3 kali biasanya. Makanya ngasih PR ada PR bantuin Agung kan untuk sosmed Senin Selasa Jumat itu AFC The Miracle gampang karena kan aku sehari 3 kali jadi nggak kekurangan. Kalau sekarang jadi lagi mikir nih formulanya seperti apa. Jadi makanya udah lama nggak posting tentang AFC, tapi ada sih kegiatan-kegiatan itu posting tapi nggak bertubi-tubi kayak dulu lah ya. Memang lagi nyari bentuk sih Mbak. Aku lagi mencoba menyimpulkan ya, nanti kalau ada yang nggak tepat dari pelajaran ini, tolong dibenerin ya Mbak ya. Iya Mbak. Karena semuanya masih PR-nya belum selesai. Yang pertama kan pertemanan ini baiknya dibersihin gitu ya. Sampai apakah benar ada target sampai kurang lebih 2.000 gitu, atau memang yang kalau udah bersih ya, atau di angka atau gimana Mbak tentang angka yang dibersihin? Karena aku kan lumayan nih banyak. Enggak diangka Mbak, sampai Mbak Anis tahu kalau teman-teman yang sudah sesuai yang Mbak Anis inginkan itu ada di Facebook. Kalau misalnya di angka 2.000 ternyata masih belum bersih, ya bersihin aja sampai bersih Mbak. Kan nanti ada yang materi FAM ini. Mbak Anis mencari orang lagi, nge-add orang baru. Inbox kayak gitu. Iya, sip. Kalau udah bersih kan betulin profile ya waktu itu sama fotonya ya, maksudnya brandingnya disesuaikan gitu kan. Baik yang kan ada 2 tuh di Facebook itu ya. Satu baiknya diri sendiri, yang kedua itu tentang kegiatan. Terus juga kita ini siapa juga dimunculkan di situ gitu ya. Misalnya kalau kayak Mgon kan housewife yang mau membantu orang mencari penghasilan berapa gitu. Terus kalau misalnya memang berarti posisi networker nggak usah ditulis sebagai profesi di situ ya, di branding kita ya? Nggak usah ya? Nggak usah. Oke, baik. Itu sudah. Nah, mungkin agak lompat. Selanjutnya tuh yang aku ingat, kita kan Facebook itu, sosmed itu adalah sarana silaturahim gitu kan. Makanya baiknya kita komen nih dalam, aku tuh sebenarnya lagi ngerjain tapi jujur belum konsisten sih. Misalnya sehari komen kepada 10 orang gitu. Sorry. Pertama adalah like atau love, tapi love itu lebih manjur gitu. Jadi aku latihan nge-love-in itu 10 orang gitu, tapi harus hati-hati gitu. Kalau misalnya cowok yang kayak gimana ya aku nggak love ya. Biasanya aku memilih cewek atau kalaupun cowok yang beritanya tuh netral. Terus setelah itu aku komenin tuh, mulai komen gitu ya. Komen-komen dengan orang-orang yang kayaknya kalau aku ajak ngobrol nyaman lah. Nah, komennya kan awalnya aku latihannya di feed ya, tapi setelah dengerin lagi, oh ternyata nih harus latihan juga untuk nge-like, dan makanya kalau ada yang salah tolong dibenerin ya, nge-like dan komenin di story, karena story itu lebih efektif, baik di Facebook maupun di IG.
Terus aku sendiri sih jujur latihan komen di status WA karena selama ini tuh manjur ya langsung dijawab. Nah lalu kita juga belajar tentang live video ya. Walaupun saya masih side-cat sih jujurnya, karena ya masih side-cat aja lah. Aku merasa suamiku tuh lebih spontan kalau dalam video, jadi ya. Tapi udah mulai latihan. Itu kan pelajarannya Mbak Ana itu kenapa? Karena live itu lebih powerful. Walaupun mungkin kalau Herti ini yang udah jelas berhasil, dia live-nya kan udah jelas ya, AFC gitu kan, nggak ditutup-tutupin. Ya sementara aku live-nya masih kayak gitulah Mbak Ana lihat sendiri. Kadang-kadang justru tentang kucing atau aku justru ambil HP-nya Pak Yusuf gitu ya untuk aku nge-live-in di Facebook-nya dia gitu. Tapi itu lagi prospek ya, jadi ketahuan kalau itu AFC. Nah, karena di kepala saya ini lagi mikir selama ini orang itu lagi proses transform ya pelajarannya. Kan memang aku udah beberapa kali closing ya dari Facebook itu. Justru karena mereka tahu aku tuh di AFC gitu kan. Sorry, yang terakhir tadi berarti PR-nya ternyata bukan hanya komen di feed atau story, tapi kita juga inbox ngobrol-ngobrol gitu ya. Mulai dari dengan formula form tadi, terus kalau udah nyaman berarti baru masuk ke open question. Nah, open question jujurnya di kepalaku tuh dari kemarin apa sih open question? Karena kan aku kalau di coaching tuh belajar coaching itu kan open questionnya itu benar-benar open. Oh ternyata ini sebetulnya itu tadi ya cocok, terbuka atau tidak terbuka itu ya kayak begitu. Kurang lebih boleh ada yang dibenerin Mbak kalau daya tangkapku nggak tepat. Iya Mbak Anis, yang tadi Mbak Anis jelaskan tadi kan banyak beberapa orang yang closing ya lewat Facebook Mbak Anis. Itu kalau saya lihat sih Mbak Anis memang ini orang-orangnya udah tepat gitu loh Mbak. Jadi begitu ngobrol sama Mbak Anis, terus mereka bisa closing gitu dari harga 3,4 sampai 28 juta. Jadi target market Mbak Anis ini udah tepat di Facebooknya Mbak Anis. Gitu. Jadi kalau Mbak Anis mau ya memang harus prospecting. Prospecting itu menyerang. Kalau marketing hanya pasif, ya kita posting aja. Tapi kalau marketing itu menyerang. Gitu. Iya, iya. Jadi ada beberapa mungkin saya yang belum sesuai dengan pelajarannya Pak Indra gitu ya. Karena kan justru kan aku membranding aku tuh di AFC gitu kan. Contoh nih ya, aku yang baru closing dengan sorry, dan dari sini pun aku baru sadar ternyata closinganku tuh lebih banyak online ya dibanding Mbak Wani. Kalau Mbak Wani itu canggih di offline gitu. Kalau aku ternyata tuh masih wagu lah istilahnya ya. Ada juga tapi ternyata hitungan persentasenya lebih banyak online. Nah, itu biasanya memang aku keep relation dengan nge-like-in dia nge-like-in aku. Tapi ini udah kenal ya, cuma udah lama nggak berhubungan. Saling like, lama-lama kan deket. Terus habis itu komen, saling komen. Habis itu kalau udah kayaknya aku udah rada confidence naik, nah baru aku undang ke acara LOP New Design atau acaranya Ko Yohanes. Terus dari situ kan belum ada kabar, aku follow up lagi, terus akhirnya ya itu yang kemarin ini aku berani kirim produk contoh gitu ya, 1 saset Sube, 1 utsu sama brosur sama buku karena dia menengah ke atas kan dari World Bank. Belum diminum dari situ. Nah, satu saat dia nanyain temanku mau beli, justru temannya yang mau beli jadi dia closing gitu. Dan yang bayar itu justru temannya dulu, baru dia baru tadi bayarnya gitu. Iya. Enak orang-orang kayak misalnya kayak Mbak Anis, Pak Ne, Mbak Cici ya dulu Mbak Cici, Mbak Wani, terus Pak Hendrikus kayak gitu-gitu kan orang pertemanannya itu memang sudah sesuai target marketnya AFC gitu. Jadi lebih mudah. Tetapi kalau cuman hanya melakukan marketing saja tidak prospecting, sayang gitu. Makanya orang-orang seperti Mbak Wani kan sebenarnya banyak kan. Temannya Mbak Cici yang orang-orang seperti Mbak Wani ini kan banyak. Tapi yang dilakukan Mbak Wani ini kan langsung prospecting kan. Meskipun Mbak Wani yang lakukan sekarang kan offline. Nah, kan kebanyakan orang-orang yang meskipun pertemanannya itu orang-orang yang mampu, tapi mereka kan nggak mau itu tadi nggak mau menyerang, nggak mau nawarin Mbak.
gitu. Yang Mbak Anies lakukan kemarin itu kan udah bagus gitu loh menurutku. Ih, Mbak Anies closing terus di Facebook. Kalau aku kan dari dulu kan udah selesai ya, teman-temanku yang mampu-mampu itu sudah di sisi kananku, hanya pembeli aja kan. Nah, sekarang kan aku kehabisan ini Mbak, kehabisan database. Makanya waktu ada ilmunya Bang Indra ini, ya aku lakukan supaya databaseku sebanyak Mbak Anies. Kemampuan membelinya itu Mbak. Oh, paham. Jadi Buying power-nya itu kan di pertemananku belum ada. Jadi aku harus kayak merombak lagi. Aku harus mulai dari nol lagi untuk nge-add orang-orang yang sesuai dengan target marketnya si Suba dan Utsu ini. Oh, oke, Gitu, oke. Mbak. Iya. Jadi bisa Terus, dibilang mendevelop sosmed mulai dari awal gitu ya. Tapi kalau iya. udah cocok, ya udah tinggal dilanjut gitu kan. Iya, kalau Mbak Anies tinggal dilanjut, tinggal prospecting Mbak Anies sekarang ini. Tinggal Oke. inboxin. Kalau Heeh. sering gitu kan, berarti sering inbox gitu kan. Iya. Itu kan, terus diundang. Iya, datengin. Jadi Mbak Anies yang datengin satu-satu ini. Kalau kemarin Mbak Anies kan nunggu bebek hanyut ya, nunggu orang yang komen ke Mbak Anies terus nanya apa ini, kayak gitu kan ada kan yang gitu kayak Bisri kan waktu itu. Nah, itu kan kayak bebek hanyut itu istilahnya orang asuransi itu, orang yang datang tiba-tiba. Tapi orang yang datang tiba-tiba itu hanya 10% hitungannya, Mbak. Sementara 90%-nya kan memang harus kita datengin. Berarti kitanya harus aktif. Daripada dia sudah tertarik karena Mbak Anies sering posting AFC, dia tertarik, nanti dia closingnya di orang-orang AFC yang dia cari di Google. Dia googling atau dia ke IG-nya AFC, dia lihat misalnya di IG-nya AFC itu lagi nyelamatin Pak Budi Darwin, Bu Sido atau Ci Eni atau apa. Dia ya datengin ke IG-nya Ko Budi sama Ci Eni yang dia anggap ya mendingan aku gabung sama orang-orang yang sudah sesukses ini gitu kan. Pikiran singkat mereka kan gitu. Iya. Ya, tapi artinya kalau aku mungkin masih bisa kali ya, aku akan sharing tentang AFC gitu. Cuma mungkin nggak, dulu kan banyak banget tuh informasinya. Jadi aku lebih akan cari juga manfaat, maksudnya sosmedku tuh manfaatnya apa aku bahas leadership, apa aku bahas apalah yang aku suka gitu ya. Nah, nanti baru ada AFC gitu. Gitu kali ya, kalau mungkin saya menyesuaikan dirinya dengan ilmu baru ini begitu ya, karena aku memang jadi merubah sih gitu. Bisa begitu nggak, atau benar-benar disembunyiin AFC-nya nggak boleh branding? Karena kan aku lihat si Pome, Doraemon itu kan memang brandingin AFC-nya kan. Kalau bisa jangan Mbak. Soalnya jangan, gitu kan itu kayak penting juga menurut saya. Walaupun aku jarang sih kalau penghasil. Kalau menurutku kan Pome juga pernah bilang kan waktu itu, Resti ini enak kalau aku udah kelihatan banget MLM-nya, orang juga jarang yang mau mendekat aku kan waktu meeting terakhir Pome bilang gitu Mbak. Dan dia tahu ya itu tadi mungkin dia ya belum mengenal ilmu ini atau mungkin dia memang udahlah biarin aku seperti ini gitu. Ya karena dia ini kalau caranya Bang Indra ini untuk jangka panjang memang Mbak. Pernah dibahas tentang orang-orang seperti Herti, pernah dibahas. Dia tidak menyalahkan orang seperti Herti. Tapi ini jangka panjang apa enggak? Cara seperti itu. Jangka panjang artinya gini, kita nanti bisa nggak menemukan leader-leader yang bagus dengan cara seperti ini? Dengan caranya Herti. Kan dia tidak menyebutkan nama, tapi mungkin sudah terdengar. Karena banyak orang AFC kan yang ikut di sini. Ya, karena apa yang dia sampaikan itu saya langsung lihat, oh ini apa ngomongin Herti ya kan, dia bilang dia hanya live tentang produk, bahasanya belepotan, tapi dia closing terus. Saya lihat closingannya gede-gede, gitu. Closingnya gede-gede itu karena pertama pakai keyakinan, ya energinya Herti itu besar gitu. Jadi meskipun ngomongnya nggak karu-karuan, orang nggak dengerin omongannya, tapi antusias dia yang membuat orang itu langsung beli. Tapi untuk jangka panjang, untuk membangun tim yang bagus, kemungkinan besar cara Herti ini kurang tepat gitu Mbak. Kalau hanya menjual produk, iya. Kalau hanya menjual produk, ya bagus. Kalau caranya Lavina itu kan juga munculin AFC tapi halus lah ya.
Harus. Itu Karena apakah Lavina udah jajaran top leader, Mbak. hmm, Kalau misalnya dia di-share sama timnya, dia kan misalnya dia nyantumin nomor handphone, di-share sama timnya, bisa-bisa orang yang lihat dari Facebook timnya itu closingnya di Lavina. karena dia udah leader. Iya. Apalagi kalau dia mencantumkan WA ya. Saya misalnya nge-share Lavina. Orang yang di Facebook saya yang orang 2000 ini tertarik dengan AFC terus ngelihat Lavina. Oh ya mendingan aku closing sama Lavina daripada ke Mbak Ana gitu. Kalau dia nggak deket sama aku. Tapi kalau dia deket sama aku pasti nanya Mbak Ana ini apa AFC gitu. Makanya kan sayang kalau kita nggak deket sama teman-teman Facebook kita. Gitu. Nah, saya mau nambahin tentang temperatur prospek teman-teman, Bapak Ibu. Jadi temperatur prospek kita online dan offline itu kan sama, ada cold, ada warm sama ada hot. Nah, kalau di online yang cold ini adalah orang-orang yang benar-benar baru kita kenal. Supaya warm gimana? Supaya warm ya itu tadi didekatin dengan FORML. Nah, setelah warm itu baru bisa kita prospek. Apalagi kalau dia sesuai target market kayak tim teman-temannya Facebook Mbak Anis, itu sudah kategori hot itu kalau sudah dekat sama Mbak Anis. Closingnya udah banyak gitu. Rasio closing Mbak Anis itu sudah tinggi kalau Facebook Mbak Anis sekarang udah sebagus ini ya, tim orang-orangnya udah sebagus ini, tinggal Mbak Anis datengin lewat inbox. Gitu. Baik, makasih Mbak Ana jawaban-jawabannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyimpulkan dari 4 minggu yang lalu ya. Jadi tahapannya untuk membuat orang tertarik dengan kita sampai mereka mau datang ke Zoom itu tahapannya ada 5. Pertama profiling. Sudah dilakukan kan semuanya, sudah profiling Facebooknya udah bagus. Kemudian visibility. Orang nggak akan kenal kita kalau kita nggak muncul. Munculnya berupa apa? Munculnya ya berupa konten. Postingan setiap hari, mau sibuknya seperti apa, minimal 1 aja munculkan postingannya. Kalau misalnya, aduh, udah sibuk gini ya, aku udah sibuk banget, nggak mungkin aku bisa posting, aku nggak bisa bikin kalimat posting gitu. Ya udah lihat aja kalau di IG ada bagus simpan, Bapak Ibu, simpan. Suatu saat kalau kita lagi nggak ada waktu untuk bikin kalimat-kalimat, bikin wording, munculkan itu. Entah itu tips apa, tips ini, resep atau apapun yang sesuai dengan materi konten Bapak Ibu, tayangkan gitu. Makanya saya kalau ada waktu luang IG ada bagus-bagus gitu saya save dulu. Suatu saat saya belum punya ide apa-apa mau bikin konten apa ya saya share yang dari IG itu tadi. IG motivasi lah, IG apa, IG dapur, IG bebenah atau apa terserah. Nah, setelah visibility orang melihat kita ada, oh Ana ada, oh Anis ada, oh Santi ada kayak gitu. Terus kemudian likability. Likability kenapa? Kita butuh likability. Orang itu suka apa tidak dengan postingan kita. Itu kelihatan dari banyaknya like, banyaknya komen dari postingan kita. Kalau nggak ada yang like, nggak ada yang komen gimana, Mbak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap harus posting sehari 1. Nah, kemudian poin yang keempat ada influencer. Influencer itu apa? Teman-teman ini sudah bisa nggak mempengaruhi teman Facebooknya. Influencer tertinggi adalah kalau postingan teman-teman sudah di-share. Itu berarti dia itu sudah klik. Maksudnya sudah satu frekuensi gitu loh. Oh iya benar, kita ngomongin tentang parenting. Oh, ini bagus banget, aku mau share. Punya Mbak Anis ini aku mau share. Orang kalau nge-share itu ada kebanggaan. Selain persamaan dia ada kebanggaan. Kalau aku nge-share ini, teman Facebookku akan melihat, teman Facebookku akan tahu bahwa aku senang postingan-postingan seperti ini. Ini pasti berguna untuk teman-teman Facebookku. Seperti itu. Nah, kalau sudah ada yang nge-like, ada yang komen, ada yang nge-share dari postingan kita, itu adalah database yang datang sendiri.
Selama ini kan kita yang ngejar-ngejar database kan, nge-like orang, ngomen orang, inbox orang. Nah, database yang datang sendiri itu teman-teman gunakan untuk follow up selanjutnya, untuk ngobrol-ngobrol di inbox langsung. Ada materi gitu loh waktu nginbox. Mbak Fitri terima kasih ya, tadi Mbak Fitri udah nge-share postingan saya. Mbak suka ya postingan seperti itu. Dari situ langsung ngomongin FORML tadi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya open question. Masuklah ke Zoom-nya Ko Yohanes. Ya. Yang kelima, prospecting. Ya memang kita harus berani inbox. Kalau mau nyoba inbox masih ragu-ragu, masih ada rasa takut nanti nggak dibalas atau gimana. Inbox-nya melalui apa? Melalui story Facebook. Kalau story Facebook kita komenin, kan masuk ke inbox mereka. Paling enak itu di story, teman-teman. Kalau mau inbox orang itu paling enak di story. Kenapa? Karena dia berarti aktif messengernya. Karena ada beberapa yang tidak aktif messengernya. Kalau inbox di story, inbox terus saat itu dia masih online, dia pasti bales. Tetap dengan pertanyaan ya. Setiap kali inbox itu pasti ada pertanyaannya supaya dia segera membalas inbox kita. Gitu. Jadi ada 5 hal ini yang paling penting yang teman-teman lakukan setiap hari. Profiling sudah, visibility setiap hari, likability, melihat postingan orang-orang itu melihat postingan kita suka apa tidak. Influencer itu adalah orang-orang yang sangat suka dengan postingan kita. Tiap kali kita posting, dia akan nge-like, dia komen, itu berarti benar-benar kita itu sudah mempengaruhi mereka. Apalagi kalau dia share postingan kita. Terus kemudian yang puncaknya adalah prospecting. Tanpa prospecting, kita hanya berteman aja di Facebook. Padahal bertemannya kita kan nanti ujung-ujungnya bisnis. Ujung-ujungnya transaksi. Begitu. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan kepada Mbak Santi lagi. Silakan Mbak Santi. Makasih Mbak Ana. Mbak Ana nanti stay ya, kita bahas WA Group sebentar. Iya Mbak. Oke, makasih teman-teman yang udah menyimak tentang sharingnya Mbak Ana hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Ana hari ini ilmunya bermanfaatkan dan dipraktekkan untuk mendapat database dan closingan ya teman-teman. Amin. Makasih Mbak Santi. Ya, makasih semua yang udah hadir. Makasih Mbak Ana, Mbak Santi. Mbak Yuyu. Kita nggak foto nih terakhir. Iya, gue nggak pakai kerudung. Pakai HP lagi nih. Oh, ya wes. Oke. Makasih Bu Sri, Pak Amin, Mas Agung, Pak Joko. Jangan pamit. Makasih Mbak Ana. Makasih Mbak Ana. Mbak Santi, makasih semuanya. Semua. Makasih teman-teman. Makasih Mbak Ana. Mas Agung boleh stay nggak? Mau bahas sebentar. Bu, aku mau mandi dulu ya Bu, baru balik dari puncak. Nggak boleh. Dadah. Yuk, ya udah aku ya, soalnya lagi info kemarin. Oke. Paling sebentar kan? Iya, Mas Agung. Iya, Mas Agung tanggung. Ya, dia live. Ya nggak apa-apa. Langsung. Kalau apa? Yang dulu Mbak Ana sama Mbak Anis suaranya kok putus-putus ya? Iya, suaranya putus-putus Mbak Anis. yang WA group tadi yang aku kirim ke Mbak Ana sama Mbak yang udah kita bagi prospek, user sama Mbak Anis suaranya ngedet-ngedet. Oh. Iya. Kedengeran nggak ini? Nah, udah bersih. Masih dut-dut lagi. Ada suara kotor gitu. Oh. Kalau gini? Ya, bersih. Iya. Ya, keluar lagi.
Yang WA Group ada tanggapan nggak Mbak Wani sama Mbak Ana? Nggak apa-apa. Kalau aku nggak apa-apa sih. Maksudnya ini ya intinya di WA Group yang Miracle ini kan difokuskan untuk yang Miracle 2 difokuskan untuk orang-orang yang konsum aja kan. Jadi nanti setiap kali ada sharing dari mungkin dari grup internasional atau grup best of the best, aku sharing juga di sini gitu ya. Paling aku kan dapat sumbernya dari situ. Iya. Gitu kan. Nah, nanti mungkin sekali-sekali aku bisa share mengenai yang tadi kan kalau barangkali ada orang akan tertarik ke arah bisnisnya. Mungkin misalnya nih lagi ada postingan dari Herti kek, dari siapa kek yang apa namanya keberhasilan dia atau apa, mungkin aku bisa share juga di situ gitu ya. Iya. Karena kan dari user kita tetap arahin ke bisnis kan. Karena kapan kan user atau jadi pebisnis itu ya tergantung kitanya kan. Gitu. Jadi sudah juga di lebih banyak produk tapi kita tetap ngomongin juga bisnis gitu. Cuma dosis kayak di achiever gitu kan. Kalau achiever kadang-kadang mondar-mandir ngomongin itu gitu kan, orang yang nggak bisnis jadinya dia live ya. Iya, Mbak. Nah, nanti ini bisa ini sih maksudnya kan biar kita nggak bosen terus banyak yang terlibat, terserah mau Mbak Wani dengan Mbak Wani boleh tim lah intinya untuk menggantikan misalnya Mbak Wani mau 2 mingguan atau kita bahas hari ini mau semingguan apa sebulan ya, itu kan lama-lama ketemu putus-putus ya. Iya. Ya, putus-putus. Kalau di sini enggak kayaknya ya. Enggak. Oh, berarti. Lagi itu. Jadi kayak ada suara apa ya? Memang angin gitu ya. Iya. Kalau Mbak Ana gimana tanggapannya? Nah, yang untuk aku yang grup prospecting itu nanti materinya tentang apa ya, Mbak? Corporate branding aja ya? Iya, kalau grup prospek itu sebenarnya kan jujurnya tuh aku belum pengalaman ya. Kalau Mbak Ana kan udah pengalaman di Oriflame. Terus yang aku lihat baik Doraemon maupun Evolution itu punya grup prospek gitu. Jadi dia manage ya lebih banyak produk, ada juga bisnis gitu ya, yang bikin mereka tertarik gitu. Nah biasanya sih kalau Pome itu narikin jadi membernya itu testimoni, cuma bener-bener dari prospek itu melahirkan rupiah banyak itu ketika ada promo Ruby. Jadi ketika seorang emak-emak itu ambil promo Ruby 1 itu biasanya ngundang emak-emak yang lain, makanya dia bisa closing 20-50. Kalau kita yang minimal yang dari prospek itu nanti masuk ke user atau mau ke bisnis, jadi memang bisa langsung ke achiever sih. Kalau kayak kemarin kan aku closing 6 kayak Pak Safrudin sama Mbak Okta itu walaupun dia promo Ruby tapi dia bilang memang aku mau bisnis gitu. Tapi yang belinya langsung 2 yang tadi orang World Bank itu 2 orang, aku bahkan belum aku masukin ke user juga belum. Karena kayaknya belum siap gitu. Tapi nanti kan sekarang uangnya udah, nanti aku kasih edukasi, kalau dia udah siap baru aku masukin ke Miracles-nya Mbak Wani gitu. Aku tetap bikinin welcome sih kalau masukin welcome flyer. Gitu. Kalau Mbak Ana kan di prospek. Ya intinya gitu sih, bikin happy sih intinya Mbak. Bisa juga kita bikin pertanyaan ya, nanti yang jawab yang bagus kita undi, kita kirim 1 saset, misalnya gitu bisa juga sih hadiah-hadiah. Pokoknya setiap grup itu kan bisa dibikin rame ya. Kalau dia udah merasa engage kan dia happy ya. Biar yang nggak muncul orang-orang itu lagi kan. Kalau di achiever sih kan aktif lah ya karena dia. Nanti kalau yang udah jadi Toreda ada grup sendiri Mbak, itu namanya core leader. Toreda ke atas ya. Suaraku jelas nggak? Udah jelas Mbak Anis. Jelas Mbak. Udah. Kalau udah jelas, ini ada Mbak Santi juga ya? Oh ya, kan kalau kemarin itu belajar dari kemarin,
Aku tadinya nanya sama Agung, makanya tadi aku minta Agung stay. Agung sama Mbak Ari untuk NDO. Karena ya kalau kita datang ke Daily Miracle, orang itu udah pada teriak-teriak minta di NDO-in kan. Nah, tapi kalau dari hasil raker kan memang PIC-nya Mbak Ari sama Mas Agung ya. Jadi aku udah ngobrol, nah mereka itu siap, masih perlu waktu lah untuk siapnya. Karena Mas Agung kan masih ada acara keluarga nih Sabtu Minggu ini. Nah, sementara timku itu yang Mbak Okta sama Pak Safrudin kan dari awal pengennya bisnis. Terutama Mbak Okta itu sering nanyain gitu, Mbak caranya gimana, caranya gimana. Akhirnya kemarin bikinlah NDO ya, aku sebutnya NDO Batch 6 kalau nggak salah ya. Ada timnya Pak Hendrikus, terus satu orang, terus ada Pak Safrudin sama Mbak Okta yang suka nanyain ke aku. Ternyata Mbak Sri nggak aku undang, juga datang. Dan aku baru ingat ya Mbak Sri pun kan belum aku NDO-in. Nah, aku belajar, Mbak Wani kan juga ikutan ya, yang sesi pertama ya. Aku agak merubah NDO-nya itu dengan metode trainingnya Mbak Cici sih, Mbak Ana sama Mbak Wani. Jadi nggak aku langsung kasih 9 modul itu ya. Bahkan memang beberapa hal itu memang perlu disesuaikan dengan update bisnis terkini sih kalau kita mau pakai materi NDO. Aku kemarin tuh baru sharing 3 hal, mulai dari sharing. Nomor satunya NDO di sana tuh sharing. Nomor 2-nya vision dan mission ya. Atau mengapa kamu ada di sini, mengapa kamu ada di AFC. Kemudian yang ketiganya daftar nama. Jadi aku cuma 3 itu sampai mereka bikin daftar nama. Gitu. Dan kita jadinya banyak diskusi sampai mereka kayaknya hafal banget gitu. Terus dengerin Pak Hendrikus. Terus setelah itu, seminggu setelah itu kan kemarin ketemu lagi tuh Mbak Wani. Mbak Wani kemarin nggak bisa karena aku pikir aku udah janji ya. Sebetulnya capek juga bisa acara LOP kantor kan. Acaranya CNI kan. Aku teler tuh tidur. Sama, cuma aku bilang wah ini ya itu kan aku udah janji. Terus walaupun yang ngejawab tuh pada lemes-lemes, tapi ada yang japri sih ke aku. Yang confirm 2 orang, aku colekin juga leader-leadernya kan di timnya Mas Agung kayaknya nggak ada yang datang. Dari timnya Pak Hendrikus tetap datang, Mbak Suti aku japriin juga. Nah terus akhirnya kemarin itu Mbak Wani sekalian update, mereka tuh aku jadi uploading ya. Kalau materinya Mbak Cici itu kan uploading. Jadi kita nggak nyekokin lagi nih kayak begini-begini. Tapi dari 3 hal itu kan Mbak Cici istilahnya dicangking. Dari 3 hal tadi versinya teman-teman gimana? Ya udah Mbak Sri cerita tuh. Kalau aku kata Mbak Sri tentang sharing, ya itu jadinya agak mentok karena aku sendiri di dalam online sharing ini kan lagi transisi ya. Dari yang AFC banget ke materinya Mbak Ana. Jadi terakhir kan aku jarang banget tuh sharing AFC. Mbak Sri kan nanya, sharing gimana Mbak Anis gitu. Ya, jawabanku mungkin masih ngambang kemarin itu ya. Tapi dia cerita lah dia sharing online. Kalau offline aku udah bilang Mbak itu tentang yang Mbak rasakan aja. Tapi itu sharing tuh lebih ke silaturahim. Jadi jangan langsung di prospek, jangan langsung di coaching. Tapi dan lebih banyak dengerin dia dulu gitu. Kan ilmunya Mbak Cici juga gitu. Nanti kalau mereka ada ketertarikan ya undang aja ke Zoom gitu. Kalau memang Mbak mau offline ya Mbak tinggal undang aku ke rumah Mbak atau di kafe. Jadi Mbak Sri itu udah lakukan itu, terus visi misi dia udah jelas kan pengen punya rumah karena dia habis ketipu katanya. Jadi hilang uangnya. Terus sekarang kayaknya dia tinggal di rumah. Maksudnya dia memang dapat rumah warisan ya sendiri-sendiri. Tapi dia pengen punya rumah yang besar dekat musola. Terus dia udah bikin daftar nama, baru 50. Nah, terus sharing lagi Pak Safrudin. Pak Safrudin, ya pokoknya semuanya sharing lah sampai Mbak Suti. Jadi mereka yang training kan ke kita kan, dengan materi itu dan dengan prakteknya. Ya memang sih belum sempurna ya. Ada yang belum bikin daftar nama, ada yang 25, ada yang mulai Facebooknya nggak aktif, mulai aktif. Jadi kemarin masih 3 itu. Belum pindah ke 4 nih Mbak, karena aku ngeliat mereka juga ternyata kayaknya orang siang. Kan yang sebelumnya tuh siang ya kita Mbak ya. Jadi kalau malam tuh kayaknya aku sendiri kan kondisi badan lumayan ya habis nge-MC sama Mbak Wani itu. Nah terus Pak Hendrikus sharing juga. Terus akhirnya sebelum jam 9 aku udah tutup. Teman-teman istirahat ya. Yang penting teman-teman udah sharing. Nanti kita akan ketemu lagi mereka memilih hari Jumat jam 1 siang. Nah, terus kan Pak Hendrikus tertarik timnya Pak Robert sama siapa untuk diikutin materi itu. Karena waktu Pak Hendrikus sharing tuh langsung 9. Nah, sekarang aku lagi mikir untuk NDO ini kayaknya kalau yang batch kemarin batch 6, ya udah itu batch 6. Kalau yang misalnya Mbak Santi kan ada 2 orang tuh yang baru. Mbak Wani misalnya Mbak Yuyun baru mau mulai lagi.
ikutin aja NDO. Iya. Terus kita colek-colek lagi lah yang mau bangun itu kan kenapa sih kita tidak bisa duplikasi? Karena NDO itu ternyata kemarin aku ngobrol sama Pak nih. Dari NDO pun kan aku belajar ya dari Mbak Wani. Aku baru tahu oh aku tuh closingan banyak online. Mbak Wani banyak offline gitu. Jadi karena kita sharing jadinya tahu dan kebutuhan NDO itu tinggi sekali. Sampai terakhir begini Mbak Ana, pertanyaan Pak Safrudin. Dia kan udah kerjakan beberapa juga ya. Tapi dia bilang aku tuh masih pas ditanya produk kan nggak ngerti. Makanya kita bilang Bapak kan baru lahir. Jadi memang diajak aja ke Zoom. Nah kemarin tuh perkembangannya gini. Nanti ini kan udah aku jadiin satu angkatan. Terus aku juga bikin sesi-sesi ada hadiah-hadiahnya gitu ya. Nanti kita akan cari yang terbaik nih dari 3 ini. Teman-teman ini satu angkatan lah. Jadi biar solid gitu ya. Kayak kalau kita di bank kan ada MDP-nya gitu kan. Pertanyaan dia tuh aku tuh belum bisa jelasin. Akhirnya kemarin aku dapat ide begini Mbak Ana yang kita rencanain itu. Iya Pak, nanti kemarin kan karena 3 orang yang datang ya. Nanti kita akan bikinin flyer di mana pembicaranya Pak Safrudin, terus siapa tuh Mbak Suti sama Mbak Okta ya. Mbak Sri aku bilang gitu. Nanti dibagi aja yang company siapa, yang produk siapa, yang marketing plan siapa. Latihan dulu nanti aku kasih contoh apa tuh ya namanya lebih enak LOP ya, LOP yang singkat padat tuh kayak gimana. Nanti teman-teman akan kita bikinin flyer, terus nanti yang datang adalah teman-teman internal kita, leader-leader kita. Wah gitu ya, jadi mereka antara excited, deg-degan, mau belajar tapi deg-degan gitu. Nah itu jadi yang dulu kita bahas Mbak Ana, kita bisa jalanin. Jadi NDO tuh nggak hanya satu sesi selesai, tapi memastikan mereka benar-benar sampai bisa menjalankan bisnisnya gitu. Itu sih perkembangan kemarin. Jadi maksudku gini Mbak Wani, untuk peserta NDO yang berikutnya kan Pak Henrikus ngirim Pak Robert sama siapa gitu ya, Pak Toto ya, Kapten Toto itu akhirnya pengen. Kapan rencananya? Terus Mbak Wani kan ada Mbak Yuyun, yaitu anggap aja tuh batch 7. Kemudian satu lagi siapa ya? Aku mau masukin. Siapa-siapa dicolek. Nah, Mbak Ana sama Mbak Santi juga colek-colekin yang bisa, terutama yang baru kemarin kita NDO-in. Terus nanti mungkin yang batch 7 ini menurutku yang ngisi aku, Mbak Wani sama Pak Henrikus gitu. Nanti Mbak Ana sama Mbak Santi lihat, dan semuanya sebetulnya bisa komen sih. Semuanya tuh sebetulnya sharing pengalaman masing-masing. Intinya tuh pesertanya jadi aktif banget gitu kalau sekarang dengan metodenya Mbak Cici ya. Jadi kita juga nggak lari materinya, tapi benar-benar memastikan dia bisa gitu. Mbak Anis, gini Mbak, yang tentang NDO terus orang-orang tadi dibagi-bagi untuk siapa mulai belajar marketing plan gitu. Kalau menurutku kok terlalu cepat ya Mbak Anis? Belum mulai, belum Mbak. Maksud gitu. Nantinya. Ini tuh NDO-nya aja masih sampai daftar nama, belum beres. Jadi jalannya itu nanti. Jadi maksudku gini, NDO batch 6 itu nggak akan selesai sampai mereka itu bisa presentasi, sampai mereka closing, sampai mereka mandiri. Jadi ada WA grupnya Mbak. Itu tuh gitu. Jadi aku kasih mereka bertanya, tapi pertanyaannya itu nanti mereka yang akan latihan gitu. Tapi nggak sekarang, orang sekarang baru sampai poin 3 dari 9 poin. Nah, kalau menurutku kok lebih ini ya, apa tugas utama orang-orang yang baru masuk itu tahu cara mengundang gitu loh Mbak, mengundang biar apa kayak misalnya kemarin kan banyak ya di tim Civer kan banyak masuk, tapi ini semua silent reader semua gitu. Jadi di NDO 6 itu kemarin karena kan kita benar-benar dengerin ya, dia cerita misalnya sharing gini-gini. Begitu diundang Mbak Sri, kalau Mbak Sri bilang nggak ada yang datang gitu. Ya terus kita tenangin kan lagi latihan baru lahir gitu. Terus kalau Pak Safrudin udah ada yang mau datang nih satu, tapi karena Pak Safrudin follow up-nya tidak cepat, jadi pas dikasih link orang itu lagi mati WA-nya. Tapi orang itu udah penasaran gara-gara statusnya Pak Safrudin gitu. Jadi udah bisa mengundang dia. Jadi aku bilang Pak kalau udah bisa nih keren banget. Nanti nggak usah nunggu jadwal LOP hari Sabtu. Nanti langsung di-privatein aja dengan saya. Jadi itu yang dibahas benar-benar aktual kebutuhan mereka gitu. Dan nggak lari sampai ke sana sih. Belum. Cuma maksudnya NDO-nya tuh memang
apa ya, maksudku aku cuma pengen cerita sebetulnya tuh udah berubah materi NDO-nya yang dari kantor itu. Kan di situ kayak misalnya kalau kemarin aku tambahin sih nomor 1 tuh teman-teman berdoa dulu gitu. Sesuai, maksudnya bertanya pada Tuhan, kan ada yang Kristen juga ya, yang Muslim silakan sholat istiqoroh, itu aku jadikan poin nomor 1 walaupun aku belum tulis. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti datang, maksudku di NDO itu nanti aku udah bilang Pak ini kayaknya formula NDO akan berubah deh. Makanya Doraemon kan namanya jadi How to Start. How to Start-nya Doraemon pun mungkin udah berbeda lagi sekarang. Karena kalau kita ngejalanin bisnis itu kan kalau dulu kita nggak diajarin Mbak Ana untuk kalau gini, kalau dulu kita kayak disuruh closing sendiri ya, kan gue pun nggak diajarin apa-apa kan. Tapi kalau Ko Yohanes kan sekarang benar-benar ngingetin berkali-kali, teman-teman itu kalau belum yakin jangan presentasi sendiri, semuanya diundang aja ke Zoom atau pertemukan dengan kami di Daily Miracle atau di mana gitu. Itu tuh yang dikasih stabilo banget. Soalnya kalau baru lahir suruh jelasin produk ya udah pasti ditolak gitu. Iya memang, saya lebih setuju kalau yang baru-baru ini diajarin gimana cara mengundang sampai mereka bisa mengundang. Iya, emang. Kemarin tuh materi undangan walaupun di 3 poin tuh nggak ada jadi bahasan utama. Karena dari 3 orang yang berhasil mengundang kan baru Pak Safrudin. Padahal materi mengundang belum. Jadi sebetulnya yang Mbak Ana omongin benar. Materi mengundang tuh baru ada di poin 5 deh kalau nggak salah di NDO materi itu. Makanya aku encourage teman-teman, apalagi Mbak Santina punya member baru. Kalau memang bisnis kita mau besar ya, Bu Novi aja kan cuma ngerekrut 20 orang. Artinya sebetulnya kita ngejadiin orang-orang yang kita rekrut. Jadi dari awal tuh langsung kita pegangin gitu sampai mereka bisa. Itu sih. Nanti Mbak Ana datang aja Mbak kalau mau datang yang hari Jumat, tapi itu bukan grup Mbak Ana, nggak apa-apa juga sekalian mau belajar. Tapi kalau mau mulai dari awal, terus nanti materinya bener tuh yang mengundang itu dimasukin hayu di batch 7 ya. Materinya kayaknya perlu dirubah deh Mbak Wani. Halo? Iya Mbak. Gitu ya. Jadi nanti Mbak Wani, Pak Hendrikus sama aku ya. Tanggalnya hari. Nah saya nggak tahu. Yang kebanyakan kan timnya Mbak Ana nih. Sama Mbak Santi yang baru itu sukanya hari apa? Kemarin sih katanya Mbak Santi weekend ya, karena orang kerja ya. Tuh, kayaknya lebih enak weekend ya. Aku kebetulan juga besok hari Rabu Kamis keluar kota sih Mbak. Jadi Kamis keluar kota. Besok kan udah Senin, besok di MC. Selasa belum ada agenda sih. Iya, Sabtu depan aja. Jadi mungkin kalau bisa benerin materinya, kita bolak-balik. Misalnya mengundangnya berarti harus maju. Iya. Itu kayaknya mengundang itu aku kayaknya nomor 5 apa nomor 7 ya di materi Pak Niko itu. Besok kalau bisa aku datang mau lebih cepat, kan besok acara jam 3 ya Mbak. Mungkin aku pengen datang lebih awal sih ke sana. Mbak nggak bisa dicepetin lagi ya besok tuh. Sorry, jadi itulah jadwalnya kan jadwalnya Cieni ya. Oh, soalnya kalau udah jam 3 pasti nanti selesai jam 6 apa jam 7. Aduh, aku yang nyetir kan Albert nih, kalau bisa diantar Albert ngeri juga nih malam-malam. Pasti aku pulang lebih cepat nanti. Nanti kita ngobrol aja di grup itu ya. Iya. Boleh nggak datang lebih awal gitu ya? Iya, kalau boleh lebih juga awal. Pikir gitu nih kenapa sore? Tapi itu waktu kan enak deh ya. Kalau kesorean. Iya betul. Oke, Mbak. Gitu. Jadi yang WA grup udah oke ya? Ya Mbak. Mbak Ana? Ya. Oke ya, berarti aku umumin yang NDO nanti gitu sih Mbak, lebih bagus emang materinya kita rubah dulu gara-gara tadi kemarin praktek jadi tahu beberapa kekurangan. Ya Mbak. Ya. Ya wes, terima kasih Mbak Ana, Mbak Santi. Berarti Sabtu Mbak ya Mbak Santi, timnya kebanyakan bisanya Sabtu minggu depan tuh tanggal berapa ya? Bentar, lihat kalender dulu. 9-10. Tapi 9 kan Idul Adha. Oh. Hanya lagi 16-17.
10 aja ya. Minggu gimana? Kalau minggu 10 Agustus, 10 Juli. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih aku. Gak apa-apa ya. Minggu 10 Juli pagi ya. Kan muslim tuh. Oke. Ya weh. Baiklah. Selamat istirahat teman-teman. Makasih. Ya Mbak. Iya. Mbak Ana makasih. Yo Mbak Santi makasih. Mbak Ana ilmunya sama Mbak Santi makasih. Izin live ya.